Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma jaltahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, alhamdulillah, di malam yang mulia, di malam di bulan Sya'ban Al-Mukarram Al-Mu'azzam, kita dikumpulkan dalam acara yang mana tadi dalam pembukaannya dibaca Ratibul Haddad Imam Qutbil Irsyad wa Ghawthul Ibari wal Bilad. Kemudian dilanjutkan Maulidir Rasul yang baru aja kita selesaikan. Alhamdulillah, ini kita nggak diizinin baca, nggak bisa baca nih urusan, nggak bisa nih pelaksanaan di malam ini terjadi kalau nggak ada izin daripada Allah. Semua berizin daripada Allah SWT, Sang Maha Pencipta. Biar surat resmi keluar dari manusia pakai tinta emas, Allah nggak izinin, nggak kejadian. Hate wa hate, ya nggak? Kita yang kumpul di malam hari ini pilihan, di mana di malam hari ini, di saat kita kumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan baginda besar Nabi kita Muhammad SAW, memujinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada manusia di saat yang sama di mana kita dibanjirin rahmatnya Allah, diberikan pahala yang begitu besar. Ada orang pada saat yang sama dalam kegelapan. Ini hal yang kita mesti syukurin. Kita dipilih oleh Allah SWT di malam hari ini, didatangkan, dimudahkan langkah kaki kita menuju ke majelis ilmu. Dan gak serta-merta kita bisa nyampe kemari, banyak daripada ujian-ujiannya, dan itu memang udah jalannya dari sononya. Kalau kita lihat bagaimana sejarah Islam ini berdiri, banyak ujiannya, ya. Para sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sendiri, ketika menyampaikan risalahnya nggak semulus yang seperti kita ini. Kapan mau bikin acara berdiri? Zaman dulu mau bikin acara, Masya Allah, mau datang ke Ka'bah yang halangin banyak, dilemparin kotoran. Nabi lagi sholat dilemparin kotoran. Kita bikin majelis, ada nggak yang lemparin kotoran? Nggak ada. Alhamdulillah. Jadi ujian Nabi kita lebih besar, ya. Itu Nabi yang turun wahyu, mukjizatnya jelas kelihatan, disaksiin banyak orang, ya kan? Diuji, ada ujiannya. Tapi ujian demi ujian, ya, beliau lulus setiap ujian yang Allah berikan sampai pada hari ini. Sampai di bumi Nusantara, ajaran beliau sampai kepada malam hari ini, kita masih diizinkan untuk menyebut kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda kita itu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti ada ujiannya. Kenapa kita mengajak kebaikan kok diuji? Iya, kalau ngajak kejahatan nggak ada orang ngajak kejahatan diuji, nggak ada ujiannya. Orang ngajak ke neraka nggak ada ujiannya. Tapi kalau ngajak ke surga pasti ada ujian. Kita sebagai hambanya yang berjalan di jalan Allah SWT, di garis daripada perjalanan baginda besar, di dalam ajarannya, dalam thariqahnya, ketika kita mendapatkan itu pertanda bahwa
dakwah kita makbul insyaallah. Dakwah kita makbul. Karena apa? Karena ada yang begini dan gituin. Nah, kalau dakwah mulus-mulus aja sih semua orang juga bisa. Ya. Semua orang bisa. Tapi bagaimana kita bertahan? Ada badai. Ada ombak yang begitu besar. Ada macam-macam tuh, banjir lahar segala macam. Apalah ujian yang datang ketika kita sedang mengajak orang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk istiqomah di dalam ajaran baginda besar Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu pertanda bahwa dakwah kita makbul indallah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa kita istiqomah kecuali kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa kita istiqomah. Dan ujian yang datang sehebat-hebatnya ujian itu masih kadar kemampuan kita untuk menahan ujian itu atau mendapatkan ujian itu. Nggak ada orang diuji kecuali dengan kemampuannya dia itu menahan ujian tadi. Tinggal kita sebagai penyambung lisan daripada risalah Nabi kita Muhammad SAW, menetapkan dalam hati kita keikhlasan dan kesungguhan untuk terus berjuang di jalannya. Baru nanti kita bisa istiqlal habis itu. Fathul Mekah itu setelah berapa? Nabi 23 tahun. 13 tahun Nabi duduk di Mekah, akhirnya endingnya Nabi SAW hijrah. Nabi diperintahkan hijrah. Ya. Kapan Nabi dapat perintah hijrah itu ada berita bocoran itu dapat. Nabi itu dapat bocoran bahwa Nabi bakal pindah ke kota Yathrib. Kapan? Di malam Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi di malam Isra dan Mi'raj itu Nabi ketika pertama kali diberangkatkan dari Masjidil Haram, dari Ka'bah Al-Musyarrafah, Nabi tidur di Hijr Ismail, dibangunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian diajak berangkat dengan buruknya yang didampingi malaikat Mikail dan Israfil, dua malaikat yang agung yang mendampingi Rasulullah SAW, tiga malaikat yang mana dengan kendaraan buruk menuju pertama kali kota Yathrib. Itu kota Yathrib dulu ya, yang sekarang kita kenal Madinatul Munawwarah. Artinya Madinatul Munawwarah apa? Kota yang bercahaya. Kota yang bercahaya kapan? Ada Nabi Muhammad. Sebelum Nabi di situ namanya kota Yathrib. Dulunya sama kayak Karanganyar sini ini sama. Tapi begitu ada Nabi berubah tuh. Jadi kota yang cahayanya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahayanya dari kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ini hari tuh dikata Madinatul Munawwarah. Jadi Nabi ketika nyampe di situ, malaikat Jibril kata, "Ya Muhammad, turun sini." Turun, kasih keberkahan di kota ini tuh. Kasih kok begitu? Iya, belum ada histori di situ. Di situ baru tinggal kaum Aus dan Khazraj yang tiap saat ribut aja. Tuh kampung, tuh kota, belum ada Nabi, ribut. Nggak boleh dicoel dikit, berantem deh, perang-perangan, lempar-lemparan. Kaum Aus dan Khazraj tuh, baca di Quran deh, ada tafsirnya itu ya. Ribut. Nabi disuruh turun kasih keberkahan. Lihat tuh. Jadi berkah ada nggak? Ada, memang ada perintahnya di sana Makanya kampung kalau udah dilewatin satu ulama, lewat aja tuh ulama. Jangan katanya berhenti, lewat aja lewat. Tuh kota jadi adem tuh.
Tuh kampung jadi masya Allah, lewat doang. Apalagi dia tinggal di situ, rahmat terus-terusan. Nabi tanya, ini tempat apa? Ini kota Yasrib. Engkau bakal pindah dari kota Mekah kemari dan kau nggak bakal pindah-pindah lagi, dan kau bakal meninggal dan dikuburkan di kota ini. Nabi turun sholat 2 rakaat di mana itu tempat. Selesai Nabi sholat di situ, naik lagi, berangkat lagi ke Gunung Tursina. Begitu nyampe di Gunung Tursina, malaikat Jibril bilang, ya Muhammad turun, ambil keberkahan. Nah, beda nggak? Kalau tadi suruh kasih makanya tuh ketika Nabi turun kasih keberkahan, kaum Aus dan Khazraj mulai lempeng tuh, nggak ribut-ributan lagi, sampai datang risalahnya Nabi Muhammad dan mereka memeluknya, dan kemudian mereka menjadi kaum Ansor yang mana berjuang bersama Rasulullah SAW. Dari mana itu bisa berubah tuh yang tadinya tuh kampung ribut terus, ya, blok kanan sama blok kiri nggak pernah boleh sale dikit, waduh tawuran dah, apaan aja dah, biji salak dilempar, sandal sepotong. Iya. Luar biasa. Tapi begitu ada Nabi Muhammad, anteng tuh kota, adem. Dan sampai hari ini kita kalau ke Madinatul Munawwarah sama di Mekah beda. Khusyuknya beda. Di kota Mekah ada Ka'bah. Ada Ka'bah. Yang mana nggak pernah berhenti tuh dari orang tawaf. Kalau berhenti ada hewan yang Allah suruh tuh, burung ngiterin tuh tempat. Luar biasa. Dan itu kota nggak pernah berhenti dari kunjungannya malaikat siang dan malam. Siran wa jahra. Bib, kalau siron kita percaya nggak kelihatan. Kalau jahro gimana? Iya. Nih jahro nih malaikat ini bisa dilihat nampak nih kalau sama orang yang kelasnya, iya, punya hati yang sofa bersih, bening, nggak ada kotorannya semuanya, bisa ngelihat tuh. Diizinin sama Allah ngelihat. Kalau nggak diizinin nggak ngelihat juga. Tapi semua dengan izin Allah. Kemudian Nabi turun tuh di situ di mana kota Gunung Tursina, nanya Nabi Muhammad, tempat apa nih? Ini tempat saudara Musa alaihissalam diangkat menjadi nabi dan rasul. Munajat, khalwat, beribadah di mana ini tempat. Turun ambil keberkahan. Padahal antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa jauhnya kan main berapa nabi? Kok berkahnya masih ada? Karena keberkahan kalau Allah diturun di suatu tempat di mana sebabnya al-anbiya war rusul, aulia, salihin, ulama yang mutamakinin, yang mereka itu al-amilin bi ilmi, ya, as-sadiq ma Allah Subhanahu wa taala, di mana itu tempatnya kalau manusia-manusia pilihan ini ada, maka tempat itu dibanjiri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hidupnya bawa berkah, hidupnya bawa kebaikan. Di antara kebaikannya orang yang sumpek, orang sumpek gitu ya, kreditan gimana nih, kurang 2.000, mau bayar kredit kurang 2.000, nyari sono sini nggak nemu 2.000, aduh ntar debt collector datang, pusing palanya, ya nggak? Ketemu sama yang begini nih, adem tuh, ntar ada jalan keluarnya, 2.000 ketemu ntar, iya, luar biasa. Ya, mereka orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk tempat di sini, di sini, di sini. Kita lihat, ya, Aulia Tisa di mana wali yang 9,
di bumi Nusantara nih, ente bayangin datang ke tanah Jawa dengan bahasa Arab, bahasanya Arab dong, datangnya dari sono, dari Timur Tengah datang, satu-satu datang, yang diajak ngomong bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apa ya zaman dulu, orang dulu apa bahasanya? Jawa, Sunda, apa? Melayu, bahasa Sanskerta, apa ada namanya di buku tuh dulu zaman saya baca buku tuh ada baca Sanskerta dulu. Bagaimana bahasanya saya juga belum tahu. Nanti kita sama-sama cari tahu ya. Ya, jadi dengan bahasa-bahasa mereka tuh, yang ini bahasanya Jawa, yang ini Sunda, yang ini Madura, yang ini bahasa Dayak, yang ini bahasa-bahasa deh. Ini datang pakai bahasa Arab. Dari ikhlasnya dia datang, dari jujurnya dia kepada Allah SWT, menyampaikan risalahnya Nabi Muhammad SAW, menyampaikan risalahnya Allah SWT di bumi Nusantara ini, berhasil. Berhasil nggak? Berhasil. Sehingga Nusantara ini menjadi negara Islam yang terbesar pemeluknya. Kalau kita ke belahan bumi lain cari beduk nggak bakal ketemu dah. Masjid ada beduknya nggak ada, di sini doang. Itu warisannya Wali Songo. Tahu ceritanya gimana? Dulu Wali Songo bangun masjid. Habis bangun masjid, zaman dulu kan rumah nggak nempel-nempel gini nih. Satu rumah di sini, ntar 5 kilo baru ada rumah lagi. Zaman dulu jauh-jauh. Bagaimana cara ngumpulinnya nih? Bangunan udah jadi masjid, tapi gimana cara ngumpulinnya ya? Masing-masing pada sholat hajat, munajat sama Allah, minta petunjuk. Habis gitu udah jalan. Lagi jalan, ada orang bunyi kentongan, tung 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 tung, rut, kayak semut, kayak cut, gitu langsung padat tuh tempat. Padahal tadinya nggak ada orang. Wali Songo ngeliat, oh orang sini ini cara manggilnya pakai kentongan. Nah kalau gitu kita bikin beduk dah, bikin beduk. Dipukul tuh beduk waktu duhur, dong 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 dong. Ya, kumpul makhluk min kulli fajin amik datang. Walinya nungguin di depan, jangan naik dulu. Diajarin wudhu dulu, cuci dulu mukanya, kumur-kumur dulu begini, semuanya satu-satu diajarin, masuk ke masjid. Sampai di dalam masjid diajarin bertauhid. Pada masuk Islam, nggak pakai perang, nggak pakai ribut-ribut, nggak pakai rame-rame, anteng adem ayem, seret masuk Islam dalam hitungan menit. Padahal sang pembawa risalahnya nih, yang membawa nih ajaran datang dari Timur Tengah, liwat ke tanah Gujarat, karena itu waktu kapalnya nggak bisa derek kemari. Emang kayak sekarang ada Garuda, nyeng, ada Saudi Airlines, nyeng, sebentar sampai. Zaman dulu kapal laut berhari-hari, berminggu-minggu, dianterin ke Gujarat dulu. Mau ke Indonesia diantar ke Gujarat, turunin dulu. Nanti tuh kapal berlabuh berhari-hari, ntar habis gitu di jalan naik kapal. Tulisan itu kapal Gujarat. Orang sejarah kan nulis kan pakai yang kelihatan mata. Oh, para wali-wali Songo ini pembawa risalah Islam dari Gujarat. Kalau kita lihat tata caranya Gujarat sama sini jauh. Di Indonesia ada orang baca tahlilan nggak orang meninggal? Tahlil. Di kuburan ada orang baca ngaji? Ada ngaji. Di sono kagak ada. Beda cara. Yang ada model di sini di Yaman. Nah, sama tuh. Ngaji di kuburan, ngaji di rumahnya, bikin 3 hari, bikin seminggu, bikin 40 hari, dan seterusnya. Ya, yang diholin setiap tahun. Nah, adanya di Yaman. Sama. Ini pakaian yang Abi pakai nih.
Kan kita nih pakai baju koko orang Islam nih. Di sono pakaian resminya begini, bukan gamis. Orang sono Yaman. Karena nih yang bawain emang orang sono, datang kemari pakai pakaian. Pergi ke tukang jahit, niru deh tuh model Yaman. Kalau memang dari Gujarat, pakaian Muslim Indonesia pakainya celana panjang tuh, yang Pakistan tuh nggak? Yang gamisnya gantung, habis gitu pakai celana panjang. Nah, kalau Islam yang bawa orang sono, dari pakaian aja kita lihat, gampang ya, nggak usah pakai. Oh, apalagi kalau didilik daripada nasab keturunannya ketemu ntar. Ya, alhasil singkatnya nih, kita perjalanan dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala ini banyak lika-likunya, banyak serba-serbinya. Yang penting satu, hati kita ketika ada di majelis kudu bersatu. Nggak bisa kita bersatu kecuali hati kita bersih. Kalau ngeruak nggak bisa bersatu. Gimana caranya bersatu? Ngeruak, yang ini begini, yang ini begitu, yang ini mau polanya begini. Mau duduk di satu majelis kagak, nggak bisa. Duduk bentaran, ributnya banyak. Jadi sofa, karena ad-din mabniun ala sofa, agama didirikan atas dasar sofa, bersih, nggak ada kotorannya. Makanya ketika kita berjalan ingin menuju Allah SWT, kudu punya hati yang bersih. Ini ngomong-ngomong, bulan apa nih? Tadi disebut bulan Sya'ban nih, bulan Nabi kita Muhammad. Sebentar lagi bulan Ramadan. Nabi ketika Isra Mi'raj dapat perintah sholat. Itu perintah sholat. Kalau puasa Nabi diperintahin, ya Muhammad, ini wahyu turun buat umatmu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Malaikat Jibril yang sampein. Tapi sholat nggak ada. Malaikat Jibril turun kasih wahyu tentang sholat nggak ada nih. Pergi naik ke langit, dipanggil sama Tuhan, dipanggil sama Allah SWT. Ya Muhammad panggil. Begitu jumpa sama Allah SWT, dikasih waktu, dikasih jumpa, ditunjukin ini surga, ini neraka, diliatin umatnya yang ada di neraka siapa? Waduh, banyak perempuan. Bu, di neraka kata Nabi, yang di dalam neraka banyak perempuan. Gimana, sepakat nggak? Mau masuk neraka, mau masuk surga? Mau masuk surga atau masuk neraka? Surga. Saya juga mau. Mau ya kita ya. Nanti kita sama-sama di surga ya. Iya. Tapi SK-nya kudu dipenuhin, syarat dan ketentuannya menurut Gusti Allah. Bukan menurut kita, bukan menurut saya. Menurut Gusti Allah. Apa Bu syaratnya kalau ibu mau masuk surga? Gampang. Jangan repot-repot. Penuhin aja yang Allah mau. Apa yang Allah mau? Yang pertama, datang waktu sholat. Yang penting nggak ada larangan kita perempuan kan ada larangannya ya. Kalau lagi dilarang nggak boleh haram deh ibadah. Enak tuh. Kalau kita nggak ada nggak kita? Saya lagi halangan sholat laki ada nggak? Bencong aja kagak ya. Bencong. Perempuan kagak. Iya. Jadi yang ada larangan, halangan cuman perempuan. Ya Allah, sebulan ibadah nggak pakai 30 hari masuk surga. Mau Bu? Sholat 5 waktu jangan ting. Nanti bulan Ramadan puasa nggak Bu? Dari pagi sampai beduk apa Bu? Yakin? Ntar lagi masak nyobain Bu? Lagi masak nyobain nggak? Nyobain nggak? Tak takut keasinan, takut kurang garam ya? Iya. Kalau nyobainnya kira-kira sih nggak apa, kalau nyobainnya sepiring batal. Ya Bu, jangan sepiring, nyobainnya dikit aja ya. Sholat pada waktunya, puasa pada bulan kapan? Bulannya kapan? Bulan Roma. Sebentar lagi nih, berapa hari lagi insya Allah masuk tamu kita yang agung, yang mulia, yang mana bawa keberkahan buat kita, amin. Kemudian Bu, siapa lagi Bu? Bu, yang pertama jaga sholat 5 waktu.
Nih kalau masuk surga nih ibu-ibu nih, mau ibu-ibu ya, bapak-bapak lain lagi syaratnya ya. Nih ibu-ibu syaratnya, jangan ketuker. Ibu-ibu yang penting sholat 5 waktu bener, nggak punya salim itu Tuhan, sholat 5 waktu pas waktunya, jangan duhur sholatnya asar, saleh, ya, sholat pada waktunya, puasa pada bulannya, kemudian dia jaga kehormatannya. Gimana jaga kehormatannya? Kalau suami lagi nggak di rumah, keluar kudu minta suami ada di rumah keluar minta itu syaratnya tuh. Kemudian kalau ada tamu tuh, tamu suaminya ke tamu dirinya, kalau suaminya nggak izinin jangan dibuka lah. Iya, itu namanya jaga kehormatannya. Kehormatan suami dijaga, kehormatan dirinya dijaga, ya tuh. Yang terakhir ini syaratnya ibu gampang nih, taat sama nggak boleh ngebantah. Kenapa begitu? Itu perintah daripada agama, bukan kata saya. Kalau Nabi SAW, kalau ada orang nih boleh nyembah, boleh sujud kepada sesama makhluk. Saya perintahin semua kaum Hawa sujud sama suaminya. Nabi yang kata. Jadi tinggi bener martabat suami ya. Tinggi nggak? Nggak cocok ibu, nggak ada yang jawab. Ini bener nih bu, pokoknya tuh kalau 4 syarat yang tadi saya sebutin diberesin, ibu ada di sorga. Masuk pintu sorga yang mana aja, mau dari kanan, kiri, depan, belakang, dari mana ada pintu lempengannya sorga, silakan masuk. Syaratnya 4 yang tadi saya sebutin dikerjain. Ya segitu aja, jangan banyak-banyak ibu-ibu. Kalau banyak-banyak takut ibu lupa, ya kan? Nah, Nabi ditunjukkan daripada surga, dilihat isinya bu, mau tau nggak bu? Yang isinya orang di surga siapa bu? Mau tau nggak? Konglomerat kagak ada, jarang bisa dihitung konglomerat masuk situ. Yang ada orang-orang miskin, makanya syukur kalau jadi orang miskin. Kalau jadi orang miskin itu juga yang ada di surga orang miskin yang syukur. Kalau nggak syukur nanti cari Tuhan lain dah. Iya, jangan di bumi Allah, di bumi Tuhan lain. Miskin yang syukur ada di surganya Allah Subhanahu wa taala tuh. Iya, Bu. Gampang aja masuk surga. Ya, nggak susah-susah. Yang penting syarat dan ketentuannya kita penuhin. Jangan kata urusan surga ya, yang masya Allah, yang nggak pernah terlintas di hati manusia, nggak pernah terlihat oleh mata manusia, nggak pernah didengar oleh kupingnya manusia. Kita nih mau masuk kerjaan nih yang digaji tiap bulan seperak 2 perak. Kalau syarat ketentuan nggak cukup nggak diterima. Nah ini mau masuk surga, mau los meter nggak pakai syarat nggak bisa. Kudu dipenuhin tuh syarat dan ketentuannya, Bu. Kira-kira ntar 1 jam lagi deh Bu ya, sebentar Bu, sabar aja bentar Bu. Habib datang dari Kebon Jeruk tapi tinggal sekarang di sono di Tiga Raksa. Ini saya karena cintanya kepada ahli majelis nih, makanya saya jauh-jauh datang nih. Cinta sama Ustadz Said, masya Allah, Ustadz Hasan, masya Allah, bapak kita. Ini siapa? Pak Solihin. Jadi Darus Solihin Sodikin As-Sodik ma Allah subhanahu wa ta'ala. Ya khair. Ada Habibana Ibrahim Al-Haddad, ada Waladuh, siapa namanya? Abdullah bin Ibrahim, ada Haji Ibrahim, ada Habibana Husain, ada Mahmud, masya Allah, Al-Habsyi dari Krukut, ada Habibana Saleh bin Husain Latas. Ini luar biasa ya, alhamdulillah ya, meskipun hari telah menjelang malam apa menjelang pagi nggak tahu dah, tapi alhamdulillah kita tetap eksis, tetap kita semangat untuk memeriahkan acara ini, luar biasa. Nanti Allah yang ganti
waktunya kita, capeknya kita, perjuangannya kita sampai ini terlaksana nih. Nih orang yang girang aja nih orang lingkungan sini nih girang, alhamdulillah ada Imadul Muttaqin, Imadul Taqwa di sini girang doang, girang. Nyumbang maka gak girang, belum nyumbang belum, baru girang. Alhamdulillah di kampung saya ada pengajian majelis salim Imadul Taqwa, girang, lu udah pahala. Kalau yang girang doang dapat pahala, gimana yang nyumbang, yang capek, yang bikin gini emang sampai jam 4 pagi katanya nih, Masya Allah, sampai dihias nih tempat. Nah nih Bu, nih hiasan nih, ini ada ceritanya nih Bu. Ini ceritanya juga waktu Isra Mi'raj nih. Karena apa? Nabi Allah SWT perintahin malaikatnya menghias antara langit dan bumi, menghias langit dan bumi. Kenapa? Kekasihnya Nabi Muhammad akan dulu wangi-wangian sorga turun ke bumi itu dan dicium sama penduduk bumi. Diturunin wangi-wangian sorga tuh, gahru, kasturi, apa namanya, wangi-wangian yang luar biasa tuh, tapi istimewa, bukan yang KW, bukan yang asli made in Rabbul Alamin. Iya, bangsa kalau tuh gahrunya tuh kalau dibakar di sini nih, cing, Allah, Karanganyar, Taman Sari, Mangga Besar, jauh kan, Pasar Baru, bakarnya di sini nih. Tuh yang harganya berapa ya Beb? Saham-ham. Tuh harga gahrunya saham-ham. Ini zaman udah nggak ada tuh gahru kali. Sekarang udah main KW-KW-an sih. Kalau yang aslinya Masya Allah, itu belum lagi dibakar, malaikat udah turun aja. Cut. Begitu dibakar, disium, luar biasa. Jadi memang tuh segala apa nih yang ada di sini nih bukan bisa kita atau kepengen, enggak, bukan, memang ada dasarnya nih. Ya, apa yang ada di sini nih menghias tempat, Masya Allah, supaya tamu-tamu nyaman. Menghormat tamunya Nabi kita Muhammad. Kan kita jadi tamunya Rasulullah nih. Ya, kita jadi tamunya Rasulullah. Jadi nanti kita pulang dapat jamuan dari Rasulullah, dapat parcel daripada Rasulullah, dapat sembako dari Rasulullah. Rasulullah yang kasih. Gimana Beb? Ntar ceritanya ke depan. Iya. Karena apa ya? Karena yang kita duduk di malam hari ini, besok ketika kita berjumpa tuh melek mate. Kapan melek matanya? Habis wafat, habis kita dikober tuh bendera kuning ning, dikuburin. Habis gitu kita dibangkitin lagi. Lihat tuh. Lihat daripada amalan-amalan kita, termasuk yang duduk di malam ini paling gede pahalanya. Iya, nggak gratis kita nih, bayar. Datangnya kita dibayar, langkahnya kita dibayar. Duduknya kita dibayar, capeknya kita dibayar, apa yang kita perjuangkan, yang kita korbankan untuk acara ini malam dibayar sama Allah SWT, kontan, gak pakai besok. Yang penting kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh kuncinya itu aja tuh, ikhlas tuh. Apa-apa kalau daripada barangnya ikhlas, asal dasarnya ikhlas, itu ujungnya istimewa deh. Hasilnya luar biasa, nggak ada duanya. Ya, makanya nih, semoga ya yang sedikit ini bisa bawa manfaat buat diri saya pribadi dan juga para hadirin dan hadirat. Masya Allah, ya Bu, semoga punya anak-anak yang soleh-soleh Bu ya. Yang belum datang jodohnya biar datang jodohnya Bu ya. Yang udah datang jodohnya berani nggak? Ya, belum lihat piring terbang. Iya, Allahu Akbar. Saya nggak kata gitu ya. Itu yang Blasonot yang ngomong ya. Iya, Masya Allah. Ya, semoga ya, Bu. Besok kalau besok diadain lagi nih majelis kayak gini di sini, mau datang nggak Bu? Bajak teman-teman handai tolan kerabat. Kenapa ya? Karena ini majelis fadilahnya luar biasa.
kita dapat pahala. Kalau kita bisa ngajak orang, tuh orang dapat pahala, kita dapat pahala sebab ngajak orang kebaikan. Iya, ajak kerabat, family, jangan sampai dia hari-harinya nggak pugu lagu. Kalau bahasa Inggris katanya nggak pugu lagu. Waduh, biar jelas masa depannya, biar jelas surganya, biar jelas daripada amal solehnya, ya, dapat ilmu yang manfaat di majelis-majelis yang berkah ini yang dipimpin oleh Akhina Ahmad Said. Masya Allah, semoga Allah tambahin keberkahan, sehatin badannya, berkahkan ilmunya, tambahkan keikhlasannya, dan ditambahkan semangatnya berlipat-lipat tanpa batas. Dengan izin Allah SWT diberi kekuatan zahir batin untuk bisa ngajak kita kepada jalan istiqomah siratal mustaqim, jalan yang penuh dalam keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang dimana mendapatkan daripada inayah, daripada riayah wariasa daripada Nabi kita Muhammad SAW. Bu, kalau pulang dari sini bisa mimpi kepada Rasulullah, saya kirim salam Bu ya. Bu, sampein salam saya ya. Sampein nggak? Kalau ketemu Rasulullah ntar sampein salamnya saya Bu. Ya, insya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alu fina wa la minna wa la ma'ana wa la hawalina syaqiyan wa la mahruma ya awalal awalin wa ya akhiral akhirin wa ya dal quwwatil matin wa ya rahimal masakin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita jumpa pada pertemuan yang akan datang dalam suasana yang lebih hangat lagi, yang lebih tumbuh persaudaraannya lagi, rasa persaudaraan kita insya Allah ditambah, ukhuwah kita, persaudaraan kita diperkuat oleh Allah SWT, yang mana dengan sebabnya pertolongan Allah insya Allah turun kepada kita semua dan kepada umat Islam di mana aja berada. Dan insya Allah kita kumpul pada pembukanya akan datang dalam majlis Darus Solihin dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli nitsala wa hadrat Nabi. Al-Fatihah. Ada yang minta dikirimin suratul Fatihah ya. Saya tadi dapat ketitipan, jadi saya mesti sampein nih titipannya. Bu, minta ikhlasnya Bu ya. Bentar aja nih. Baca suratul Fatihah buat hamba-hamba pilihan Allah yang udah mendapatkan sabagahul iman. Siapa itu? Yang tinggal di Kober, udah berpulang ke rahmatullah. Iya, tinggalnya di Kober. Dan alhamdulillah Pak, di Kober mana aja kita belum pernah dengar ada orang ribut, nggak betah di situ, banjiran nggak ada. Ada nggak? Habis dikubur sorenya paginya dibangun, gua nggak betah situ, ada nggak? Udah aman aja di situ deh. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Apa? Iya, ntar kita doain. Habib Akhina Ahmad bin Thalib Al-Atas, dan ini dia nih. Al-Fatihah ila ruh Akhina Ahmad bin Thalib Al-Atas wa Haji Nabi Satar, Haji Sari bin Taban, Haja
Sanih binti Sijo, Hajjah Sina binti Misin, Hajjah Suryana binti Haji Sarih, annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskunul jannah birahmatih walidina wa walidikum wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu lagi Fatihah. Saya minta keikhlasannya untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang di mana Palestina, jalur Gaza, di Gaza dan sebagainya, ya, di mana tempat yang mereka tuh pejuang-pejuang Islam yang sedang berjuang mempertahankan daripada negerinya, tanah leluhurnya, ya, yang ditindas oleh kaum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya kita minta keikhlasannya suratul Fatihah, semoga yang berpulang ke rahmatullah menjadi syuhada dan diberikan sesegera mungkin kemenangan dan pertolongan Allah insyaallah segera turun dengan berkah suratul Fatihah. Ala hadiniyah wala kulin salih wala hadrat Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita satu lagi Bib, satu lagi kapan kelarnya Bib? Satu lagi enggak nih, tapi ini finish. Satu lagi bener dah Bu, satu lagi Bu ya, satu lagi Bu. Anaknya masih tidur kan, nggak ada yang rewel, alhamdulillah. Satu lagi kita minta barakah suratul Fatihah agar kita mendapat pimpinan yang baik. Amin. Yang peduli dengan rakyat. Amin. Yang peduli dengan negaranya, yang peduli dengan lingkungannya dan sekitarnya, dan memperjuangkan hak-hak daripada bangsa ini, dan dijadikan pemimpin yang soleh yang dapat memimpin kita dan menyebabkan dengan sebab kesolehannya insyaallah jadi baldatun thayyibatun warbun ghafur. Ala hadiniyah wa ala kulli salih wa hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habib berpesan kepada ahli ini majelis dan kepada diri Habib bahwasanya kita perlu menumbuhkan kepedulian kepada sesama kita. Ketika lingkungan kita butuh pertolongan, kita harus segera menolong, jangan tutup mata. Kenapa? Karena kebersamaan menjadi ringan segala yang berat, menjadi mudah segala yang sulit, ya. Dan apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin karena kebersamaan. Orang nih, saya kasih contoh aja deh. Orang sholat nih, imamnya bodoh, makmumnya bodoh, imamnya nggak khusyuk, makmumnya nggak ada yang khusyuk, ilmunya sholat nggak ada yang punya, tapi karena sebab berjamaah Allah terima sholatnya. Tapi kita kalau sholat sendiri, hati khusyuk, hati gimana, sama yang berjamaah kalah. Hati kita khusyuk, hati gimana, mesti ada kurangnya kita karena sendiri. Tapi kalau berjamaah, al jamaatu rahmah, kebersamaan itu bawa roh. Al mufaraqatul adab, orang yang sendiri itu apa namanya, adab. Makanya nih kalau ada gerombolan kambing yang dimakan serigala yang mana? Yang sendirian. Tapi kalau yang berjamaah dia takut. Ya, segitu aja deh. Dipikirin sama-sama, insyaallah ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.